Jadi, di video sebelumnya gue udah memberitahu kepada kalian kalau gue itu anak SMA. Nontonlah. Dan acara pada bulan Desember kemarin itu camping. Iu. Buat apa gua camping? Emang kalau gak udah besar nanti pas udah nikah harus di tenda apa? Sebenarnya gua camping udah 2 kali. Dimulai dari kelas 10 yang pertama kali dan yang kelas 11 untuk kedua kali. Cuman gua pengen lebih fokus bahas kegiatan di kelas 11 aja sih. Soalnya yang kelas 10 itu kurang layak dibilang cerita. Jadi kegiatan gue itu dimulai dari Jumat pagi sampai Sabtu siang. Dan itu lebih bagus sih soalnya persiapan gue udah ada buat di hari Jumat. Kayak snack, baju ganti, minuman, sama ala Henshin Kamen Rider. Nggak kayak pas kelas 10 itu ya, kegiatannya dimulai Jumat siang, selesai sholat Jumat sampai Sabtu siang. Jadi pas selesai Jumatan tuh gue langsung panik beli-beli bahan buat bertahan itu. Lah, kenapa nggak siapin dari pagi kocak? Kayak mana coba caranya? Itu asal kalian tahu, pagi kami belajar dulu sampai pulang. Ya udah, kenapa nggak persiapin dari malam? Itu ya gua malas. Tapi yang kelas 11 ini gue suka sih soalnya campingnya dimulai dari Jumat pagi. Jadi gua lebih ada persiapan aja. Terus kita juga dibagi kertas jadwal kegiatannya selama camping dimulai. Jadi gua tahu barang-barang apa aja yang harus gua bawa, yang harus gua siapin gitu. Di paginya itu kita kumpul dulu di lapangan sekolah. Lapangannya nggak besar-besar amat sih, bagi gua sedang-sedang aja. Biasa-biasa aja. Jadi paginya itu kita kumpul buat pendaftaran sangga gitu. Buat kalian yang nggak tahu sangga itu apa, jadi sangga itu merupakan satuan kelompok terkecil yang berada di Ambalan. Sangga biasanya terdiri dari 4 sampai 8 orang anggota pramuka penegak. Jadi ya sangga itu kelompok kecil lah simpelnya. Itu ya nunggu pendaftarannya dibuka lama banget. Betul-betul lama. Mungkin ada kali sekitar 1 jam gua berdiri buat nunggu pendaftaran. Jadi kita juga bahas-bahas soal bahan yang kita bawa buat makan siang sama sarapan pagi di hari Sabtunya. Gue jujur pengen sih bawa makanan instan, cuman ya kali gue makan gituan selama 2 hari. Dan setelah selesai pendaftaran, kita disuruh balik ke kelas masing-masing. Dan pas di kelas kami cuma main HP aja sih. Padahal sebenarnya nggak boleh bawa HP. Setelah gue lama-lama main di kelas, akhirnya kita pun dipanggil ke lapangan buat acara pembukaan. Ini ya beneran gue malas banget upacara-upacara gituan. Mana pembina yang ngomong lama banget. Dan Untung pas pembinanya ngomong itu ya, akhirnya hujan. Baru kali ini gua lihat depan mata gua ada hujan di waktu yang tepat. Bukan pas gua pengen main keluar rumah, tapi pas pembinanya ngomong. Dan akhirnya kita disuruh balik ke kelas buat nungguin acara selanjutnya. Dan acara selanjutnya itu ada 2 lomba yang dibuat barengan. Singkatnya sangka gua ikut lombanya dua-dua, ya berjalan lancar lah intinya. Terus pas sudah siap lombanya, kita yang cowok disuruh pergi sholat Jumat. Dan selesai sholat Jumat itu siangnya kita makan makanan yang anak cewek masak. Dan ini makan siang ya. Ini makan siang, kalian tanda ini. Pas makan siang masih layak dibilang makanan. Betul-betul ada rasa, bentuk sempurna. Pokoknya normal lah, betul-betul normal. Setelah selesai makan, kita pun disuruh ke lapangan lagi buat acara selanjutnya. Itu acaranya lomba lagi sih. Dan pas sudah dibagi tahu sistem lombanya, kita pun bagi-bagi tim. Dan gua ikut lombanya. Dan lombanya itu gua gak tahu namanya apa ya. Pokoknya kita ambil bola gitu, cuman harus saling terhubung kayak rantai. Jadi yang satunya ambil bola, yang satunya lagi tahan dia yang ambil bola. Gua kira itu cuman lomba biasa yang cepat kan. Rupanya sampai sore gitu. Asli mati bosan gua. Mana gua cuma nahan orang doang lagi. Soalnya gua pendek. Dan untung aja kita juara 2. Setidaknya worth it lah ya. Terus kita balik ke kelas lagi, istirahat lumayan lama gitu, sekitar 2 jam sambil nunggu waktu maghrib. Dan pas maghrib kita pun sholat dan baca yasin. Selesai itu pun kita balik ke kelas, makan, ganti baju seragam lagi, dan balik ke lapangan buat upacara api unggun. Dan kocaknya ini ya, sebelum upacaranya dimulai udah hujan. Bener-bener hujan datang di waktu yang tepat gitu. Bukan sekali tapi 2 kali. Setelah sekian lama gua hirup air dari langit, akhirnya guru pun suruh kita balik ke dalam buat tungguin acara selanjutnya. Dan di acara yang ini, masing-masing jurusan harus tampilin sesuatu yang berhubungan dengan seni. Walaupun pada akhirnya semua jurusan pada nyanyi sih. Dan ya setelah acara yang seni itu selesai, kita pun disuruh balik ke lapangan buat acara api unggun. Dan pas sudah selesai, akhirnya kita disuruh balik ke kelas buat tidur. Itu upacaranya selesai sekitar jam setengah 11. Pas sudah balik ke kelas dan ganti baju, yang lain pada siap-siap buat tidur. Cuman temen gue ada yang ngide buat kopi. Gue pun ya ikutan lah. Kan lumayan buat tambahin durasi lah, buat konten.
pas setiap kelas sudah pada matiin lampu, akhirnya rencana bijak kami pun berjalan. Dan itu kita langsung pada bagi tugas. Temen gue yang satu masak air, yang satu lagi ngawas di dekat pintu, dan gua ngawas di belakang kelas. Soalnya ya di kelas kami tuh belakangnya ada ruang guru. Itu ya guru-guru pada masak di belakang malam-malam. Gua nggak tahu buat apa. Dan itu pas akhirnya belum masak banget, belum panas banget, belum mendidih. Temen gua bilang, woi woi, ada guru, ada guru, ada guru. Kita pun langsung mode penyamaran. Pas gurunya masuk itu dia bawa senter kan. Dan gue pun di senter yang lagi tidur. Itu gue betul-betul nggak tahan. Mata gue rasanya sakit banget. Udah lumayan lama tuh di senter sama dia. Dan akhirnya keluar kelas juga. Dan langsung lah kita lanjut buat kopi lagi. Dan singkatnya kopinya udah jadi. Pada minum lah beberapa orang sambil cerita-cerita gitu sampai jam 1. Dan akhirnya pada tidur. Pas paginya kita itu bangun jam-jam 4:30 kalau nggak salah. Buat sholat subuh dan persiapan sarapan pagi. Dan karena gue bukan peserta MasterChef, jadi gue nggak ikut masak sih. Soalnya gue nggak pandai. Itu teman gue pada masak nasi goreng. Itu ya pas makan nasi goreng ya nggak ada rasa, serius. Maksudnya nggak ada rasa itu ya bener-bener nggak ada rasa. Kayak pas zaman-zaman COVID yang orang-orang kena positif, ntar kalau dia makan atau minum itu nggak ada rasa, bener-bener mirip. Bukan berarti gue dulu gitu ya. Cuman ya daripada gue mati kelaparan kan mending gue makan aja. Terus selesai makan kita tuh ada senam, dan selesai senam kita pergi jalan-jalan keluar sekolah. Jalan-jalannya tuh nggak kayak yang kalian bayangin, tapi jalan-jalannya tuh bener-bener jalan-jalan di luar sekolah. Cuman masih ada di jangkauan sekolah gitu lah. Ya semoga kalian paham lah. Dan kita jalannya itu udah ada rutenya buat sampai ke pos. Jadi di pos ini ntar ada orang pramuka yang nanya ke kita soal pramuka, dan di masing-masing ada 3 pos. Di pos pertama sama kedua itu ya kayak biasalah, aman-aman aja. Tapi di pos terakhir itu sawah. Emang kenapa bang sama sawah? Di sawah ini tuh gue lihat ada orang nyebur ke dalam air sawahnya buat jalan balik atau jalan ke arah sekolah gitu, jalan pulang. Kenapa harus sawah gitu loh? Gue ya masih berharap semoga nggak nyebur ke dalam, tapi ya pada akhirnya takdir berkata lain. Terus kita pun pada akhirnya nyebur ke dalam, dan ada challenge ya. Kayak ntar ada ring gitu, gue nggak tahu namanya apa, pokoknya kayak ring lah. Dan kita disuruh pilih 3 orang buat lewatin ringnya. Kayak mana cara? Aduh, gue jadi keinget. Ningen itu hanya memperdulikan dirinya sendiri. Jadi kita voting rame-rame kayak voting impostor, terus lempar orang yang lewatin ringnya, dan akhirnya selesai. Di challenge yang kedua kita disuruh duduk di dalam airnya, jadi basah gitu setengah baju kita. Dan ditanya pilih angka 1 sampai 5. Gue mikir kan kayaknya kalau 5 pembawa hoki nih, gue bakal beruntung gitu. Gue pun suruh mereka ikut pilih 5. Dan kalian tahu apa? Dia suruh kita usap air sawah ke muka kita sebanyak 5 kali. Betul-betul gue sial banget pas itu. Dan challenge-nya pun selesai. Di challenge yang terakhir kita disuruh duduk lagi dan rangkul kawan kita. Terus disuruh tidur sampai airnya di leher. Habis itu disuruh bangun dalam keadaan rangkul juga. Untung ya easy banget lah bagi gue. Dan kita pun disuruh pergi dalam keadaan rangkul juga. Bener-bener. Itu pas balik ke sekolah bener-bener baju gue basah semua. Untung aja, sekali lagi untung aja ada hujan. Memang hujan itu tuh datang di waktu yang tepat. Jadi sambil jalan balik ke sekolah kita juga sambil bersihin baju. Ya singkatnya pas sampai ke sekolah itu gua mandi, ganti baju, makan, terus udah boleh pulang. So ya, jadi gua pengen curhat dikit. Seminggu yang lalu tuh laptop gua bermasalah di bagian kipasnya. Jadi gua langsung pergilah ke tempat servis. Gua bilang kipasnya bermasalah gini-gini. Dah. Terus gua kira cuma butuh sehari aja kan buat laptopnya bisa balik lagi gitu, balik. Maksudnya besok gua ambil lagi. Rupanya seminggu gitu. Jadi selama seminggu tuh gue cuma rewatch anime gitu, rewatch Sword Art Online. Dan gue nonton itu dari season 1 sampai movie-nya Asuna, POV Asuna. Dan ya di hari ke-7 ini udah dikabarin kalau laptopnya itu udah siap. Dan gue langsung lah cepat-cepat ambil gitu. Bawa pulang gue setup, langsung gue record gitu. Dan ya itu aja sih untuk curhat gue kali ini. Gue udah ngantuk banget, mata gue udah berat, gue mau tidur. Oke lah, dah.